Indonesia Care salurkan bantuan untuk pesantren tahfidz yang terbakar di Karawang. Sejumlah lembaga kemanusiaan yang dimotori Indonesia Care menyalurkan sejumlah bantuan logistik dan uang tunai untuk pesantren Miftahul Khairat, Mangunjaya, Cilamaya Kulon, Karawang, Jawa Barat yang sempat mengalami kebakaran pada Senin 21 Februari 2022 lalu dan menewaskan 8 santri tahfidznya. Bantuan yang diberikan merupakan hasil kolaborasi antara Indonesia Care, Brigade Relawan Nusantara atau BRN, Wakaf Al-Quran Al-Azhar, Ruang Baik, Asar Community, Masyarakat Relawan Indonesia atau MRI, Cafe Relawan atau CARE, serta The Jakmania Tanah Abang. Kunjungan Indonesia Care kali ini adalah yang kedua, dan kali ini di momentum Jumat kedua Ramadan dengan membawa bantuan berupa 70 kitab suci Al-Quran, mukena, beras, perlengkapan mandi, selimut, susu kaleng, dan lain-lain. Berikut reportase raihan Edi Mara dari Indonesia Care bersama pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Miftahul Khairat, Ustadz Abdul Muhaimin dari lokasi kejadian. Baik pemirsa dimanapun berada, para sahabat Indonesia Care, di sini kita sudah bersama pengurus dari Pondok Pesantren Tahfidz Quran Miftahul Khairat, Ustaz ya. Mungkin sedikit bisa antum ceritakan bagaimana kejadian pasca kebakaran ya, kronologi kebakaran dari atas apa yang terjadi 2 bulan kemarin yang sampai hari ini menjadi trending topik buat lembaga pendidikan Indonesia, Ustaz. Untuk kebakaran sendiri itu terjadi sekitar pukul 2 siang, Ustaz. Pukul 2 siang. Kebetulan anak-anak sedang tidur siang. Mereka juga nggak pada bangun. Saya waktu kesini itu kejadiannya kan ada di belakang ini, gedung ini. Dan gedungnya sendiri ini sedang direnovasi ulang. Nah, kejadiannya itu pukul 2 itu api kemungkinan berasal dari atap. Dan kenapa? Karena di bawah itu lantai 2 terbuat dari papan, tetapi lantai 2-nya itu nggak terbakar. Jadi kemungkinan api dari atap, anak-anak sedang tidur, lalu ketika ada yang jatuh, ada satu anak yang jatuh, itu baru ketahuan bahwa ada kebakaran di atas. Sebelumnya kami kan nggak tahu juga ada kebakaran. Baik, mungkin pemirsa kita bisa melihat langsung, Ustaz ya, sambil kita menyusuri lokasi kebakaran. Mungkin kita bisa sambil jalan, Ustaz, kita sambil melihat bahwa di sini para sahabat Indonesia Care dimanapun berada, ini adalah Pondok Miftahul Khairat Karawang yang kemarin sempat menjadi pemberitaan publik yang luar biasa, teman-teman. Di sini kita lihat gedung, kalau boleh tahu di mana, Ustaz, lokasi titik kebakarannya? Titik kebakaran itu ada di itu sebelah sana. Di ujung ya? Iya. Ayo mungkin kita bisa langsung lihat bahwa hari ini perkembangan pondok pesantren dalam tahap pembangunan, Ustaz ya. Iya.
masih dalam tahap pembangunan. Alhamdulillah ini berkat teman-teman semua, berkat bantuan dari seluruh orang di Indonesia, kami bisa membangun kembali pondok pesantren yang terbakar. Nah, ini di atas ini itu adalah kebetulan kamar santri putra untuk kelas 1 sampai 6 SD. Jadi yang terbakar itu cuma satu kamar loh. Yang terbakar cuma satu kamar, tapi korbannya bisa mencapai 8 orang. Astagfirullah. Sebelah sananya itu adalah kamar santri putri. Kamar santri putri bahkan cuma kebakar atasnya doang. Ya, kalau santri putri kebakar atasnya doang. Api besar di sini. Masyarakat segera datang untuk memadamkan. Alhamdulillah padam pada sekitar pukul kurang dari jam 3 sore itu api sudah padam. Berarti berlangsung selama 1 jam, Ustaz ya? Kurang lebih. Pada saat kejadian, Ustaz ya, kalau boleh tahu ini gedung Asrama Putra ya, Ustaz ya? Ini apakah semi permanen atau kayu full atau bagaimana, Ustaz? Kalau dulu itu cuma permanen sih, bangunannya permanen, cuma untuk lantai 2 atapnya itu bukan atapnya, bawahnya itu daknya, itu berupa kayu, terus atasnya juga berupa kayu. Kalau sekarang kan bisa dilihat itu sudah berupa alhamdulillah sudah berupa baja ringan ya, insya Allah udah mudah terbakar. Kalau dulu itu kayu, dan kayu tersebut itu terbakarnya dari atas. Kata saya tadi kan terbakarnya dari atas, saya kesini juga itu api sudah besar, terus dari atas itu sudah pada berjatuhan, material-material dari atap itu sudah berjatuhan. Yang menjadi anehnya itu daknya itu enggak hancur gitu. Kalau api dari bawah, dari lantai 2 ya, itu otomatis kayu dulu yang habis. Kalau ada material dari atas jatuh pasti langsung ke bawah. Kalau apinya dari lantai 2 ini, apinya kemungkinan sih dari atap. Lantas dari keterangan penyidik, Ustaz, apa penjelasan dari kronologi kejadian, Ustaz? Seperti yang kita lihat di pemberitaan bahwa ini salah satu bentuk kecelakaan arus listrik, Ustaz ya? Katanya dari kipas, sehingga ada yang terjebak, ada menurut 8 orang. Terus bagaimana proses penyelamatannya, Ustaz? Sehingga ada yang bisa diselamatkan, ada yang telah meninggal dunia, Ustaz ya? Bagaimana kronologinya, Ustaz? Ya, kata saya juga kan itu tidak ada teriakan dari anak-anak. Saya nyangkanya itu anak-anak sudah berhasil dikeluarkan, dan yang terakhir keluar itu karena sudah terbakarnya itu 60-70%. Saya kira itu dia yang menjadi korban. Ternyata masih ada anak-anak di dalam. Jadi kami benar-benar tidak tahu bahwa masih ada anak yang terjebak di dalam. Ketika api padam, ya bahkan pemadam kebakaran masih menyemprotkan airnya. Itu kan kebetulan Ustaz Epul membuka jendela, mendobrak. Beliau langsung pingsan. Kenapa? Itu ternyata sudah ada mayat di dalam. Barangkali pemirsa kita mungkin bisa langsung masuk ke lokasi, Ustaz ya, melihat langsung renovasi yang hari ini berlangsung ya. Di mana, Ustaz, kalau kita mau lihat? Renovasi juga. Ayo, ya. Atas ini bekas-bekas. Ini pemirsa kita lihat ada bekas dari tumpukan kayu, yang mana ini adalah sebagian dari pembangunan ini, sehingga dibongkar full ke lantai 2. Ya, pemirsa bisa kita lihat hari ini ruangan Asrama Putra yang Kemarin anak-anak yang selamat itu yang kebetulan tidur di sini. Iya. Yang kebetulan anak-anak yang sedang tidur di sini,
Itu yang 12 orang kalau nggak salah itu malah tidur di atas, padahal itu panas sekali waktu itu. Ya. Kalau yang di sini yang sekitar 30 orang, ya 30 orang itu alhamdulillah selamat. Makanya saya nggak nyangka itu ada. Langsung keluar Ustaz ya? Iya. Ya, pemirsa kita lihat langsung di ke lantai 2 ya. Titik di mana titik arus kebakarannya di lantai 2 yang hari ini sedang direnovasi. Berikut gambarannya hari ini dalam proses, Ustadz ya? Ya. Ini kalau boleh tahu proses renovasi sudah berjalan sejak kapan, Ustadz? Setelah garis polisi ditarik ya oleh polisi dan puing-puing itu telah dibersihkan oleh pihak berwajib, ini proses renovasi langsung segera dilakukan. Ini merupakan bantuan dari pemerintah juga dari teman-teman semuanya. Kalau boleh tahu, Ustadz, titik arusnya di mana, Ustadz? Yang kemarin kebakaran tuh? Ini di sini. Oh, di mana? Bisa dilihat kameramen? Ini sudah merupakan sudah direnov, hampir semuanya sudah direnov. Ini tembok ini ya. Nah, ini jendela di sini. Harusnya di sini itu ada dulu, itu di sini ada tangga, dan ini cuma kamarnya cuma dari sana, dari tembok itu paling kecil, tapi terbagi menjadi 2 gitu. Baik pemirsa, mungkin Ustadz ya kemudian timbul pertanyaan masyarakat publik, Ustadz, bagaimana penyelamatan korban yang selamat seperti apa, Ustadz? Karena yang kita dengar dari pemberitaan juga diantaranya adalah ada yang meloncat dari lantai 2, Ustadz, ditarik. Bagaimana? Itu bukan yang pertama, itu kebenaran ya. Yo, anak santri dialah yang memberitahukan bahwa ada api di atas gitu. Dia itu katanya bangun tidur jatuh. Ini sudah terbakar, belakang telinganya sudah terbakar. Katanya dia itu ada api di atas. Yang di bawah itu nggak tahu ada api di atas. Oh, Karena dia jatuh, jadi dari itu ya? iya, jatuh dari tangga. Jadi yang lain itu pada tahu bahwa ada api di atas. Langsung ribut, ke sana, ternyata apinya sudah sat. Berarti hanya lantai 2, Ustadz ya? Hanya Ya. lantai 2. Hanya lantai 2 yang terbakar. Itu paling cuma ini Pondok Putri cuma atasnya doang. Rumah Ustadz Saiful juga atasnya doang. Jadi hanya di lantai 2 yang terbakar itu 1 kamar doang. Jadi seperti itu mungkin pemirsa yang para sahabat Indonesia Care dimanapun berada. Selanjutnya kami serahkan kepada Umat TV untuk memberitakan selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami sampaikan donasi Mushaf Al-Quran dari Wakaf Quran Al-Azhar pada pesantren Kaum Khairat. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami sampaikan donasi Quran dari Wakaf Quran Al-Azhar Community. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Indonesia Care dimanapun berada. Kali ini alhamdulillah Ustadz, kita dapat bersilaturahmi dari Indonesia Care, juga Brigade Relawan Nusantara, ada Umat TV juga. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi ke tempat antum, Ustadz. Syukron. Barangkali ya
inilah mungkin bisa kita sampaikan ya Ustaz ya. Dari dalam hal ini tidak banyak bantuan, namun inilah bentuk empati dari keluarga besar kita terhadap amal dan pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran di Karawang. Mungkin bagaimana setelah perkembangan 2 bulan ini, apa yang telah berubah dari perjalanan panjang pasca kecelakaan korban adik-adik kita dari pesantren Miftahul Khairat Karawang ini, Ustaz? Alhamdulillah, kalau perjalanannya itu mungkin kami banyak dibantu dari masyarakat, dari organisasi-organisasi, juga dari pemerintahan telah banyak membantu. Jadi apa yang kami hadapi ini mendapatkan banyak respon positif dari masyarakat, sehingga kedepannya insya Allah cobaan ini atau peristiwa kebakaran ini semoga tidak terulang lagi, baik di pesantren sini ataupun pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Barangkali apa harapan ke depan, Ustaz, buat pesantren Khairat terhadap pemerintah saat ini, dan juga buat para wali santri mungkin, Ustaz ya, untuk pesan dan harapannya buat pendidikan kita yang ada pada saat ini, terutama infrastruktur yang terjadi kemarin. Seperti apa, Ustaz, untuk harapan ke depannya? Untuk harapan ke depan, ya semoga pesantren Miftahul Khairat bisa lebih berkembang lagi, baik dalam infrastruktur ataupun dalam segi pengajarannya. Juga kami harapkan para wali santri, baik korban yang langsung ataupun korban tidak langsung, itu segera merelakan, segera ikhlaskan anaknya yang insya Allah sudah syahid. Baik, begitu rekan semuanya, para sahabat Indonesia Care dimanapun berada, mungkin buat kawan-kawan yang ingin berdonasi, Ustaz ya, ataupun ingin membantu langsung pesantren Miftahul Khairat, nanti tertera di sini ada Yayasan Indonesia Care sendiri, Lembaga Bantuan Indonesia Care, ada BRN. Mungkin bisa langsung datang ke lokasi Miftahul Khairat. Alamat lengkapnya mana, Ustaz? Kerajaan Barat, RT 0204, Mangunjaya, Desa Mangunjaya, Kecamatan Cilamai Kulon, Kabupaten Karawang. Siap. Barangkali itu ya kawan-kawannya, nanti kita taruh di bawah ini, nanti buat kawan-kawan yang ingin berdonasi. Semoga berkembang pesantrennya, Ustaz. Syukron manaja buat adik-adik santriwati dan santriwan, sukses ke depannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.